Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi di Dosen Farmasi Cantik. Oke, hari ini saya akan bagi tips untuk praktikum kimia medisinal ataupun mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan prediksi atma dari senyawa aktif. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk senantiasa berada di channel saya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gunanya dari atma, yaitu untuk mengetahui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari senyawa aktif. Kenapa digunakan prediksi? Ya, untuk mengetahui kemungkinan seperti apa sih atmanya yang ada di dalam tubuh dari senyawa itu sendiri. Hari ini kita coba untuk prediksi ATMET menggunakan struktur dari senyawa turunan indol kalkol. Ya, jadi senyawa ini merupakan senyawa aktif yang ada di bahan alam yang pada umumnya adalah golongan flavonoid. Ya, jadi untuk aktivitasnya sendiri untuk turunan indol kalkol ini banyak sekali, bisa anti kanker, terus anti hipertensi atau anti yang lain. Kalian bisa baca sendiri. Terus bagaimana cara prediksinya? Yuk kita ikuti terus ya channel saya. Oke, yang pertama kita mulai dari membuka Google-nya ya, seperti biasanya bisa pakai Chrome atau Mozilla. Kemudian kita ketikkan websitenya preatmed.bm. Nah, ini sudah ada ya. Enter. Nah, websitenya seperti ini, seperti yang ada di video saya sebelumnya tentang pendaftaran dari website PreAtmed. Kemudian karena ini kita hanya ingin memprediksi atma saja, kalian bisa klik bagian atma, bukan yang lain. Kita klik. Hari ini kita akan memprediksi dari senyawa turunan kalkol. Kita tunggu ya loading, masihan. Loadingnya sesuai dengan kecepatan internet. Oke, sudah kebuka. Kemudian gambarkan strukturnya di dalam kotak ini ya. Jadi kan sudah belajar menggambar struktur di Gemdraw. Kemudian kita gambarkan lagi di PreAtmed. Mungkin untuk lain kali saya akan bagi tipsnya gimana caranya bisa langsung memasukkan struktur. Oke, kita klik struktur yang pertama, letakkan di bagian tengah ya. Klik strukturnya, kemudian letakkan di bagian tengah seperti ini. Masing-masing sesuai dengan yang mau kita prediksi. Jadi pastikan senyawanya itu betul. Nanti kalau salah, maka atmanya bisa berubah. Itu tidak sama. Kalau salah. Jadi diklik-klik saja seperti ini sesuai dengan yang ada di gambar Gemdraw untuk memasukkannya. Nah, ini kalian bisa cari tabel periodiknya, cari yang F. Ini ada F. Nah, diganti dengan F. Kemudian C2-nya diganti oksigen, ditaruh di sini. Kemudian ada NH, F. Ya, jadi pastikan itu betul. Sudah NH terus ada yang kurang. Harus biru. Nah, ya, yang menjadi kata merangkap. Ada benzena, siklik, tunggal rangkap. Ya, kurang satu lagi. Nah, tunggal rangkap, terus inti benzena ada fluoro di nomor 4. Terus kalau sudah, kalian klik bagian submit.
tunggu loadingnya sesuai dengan jaringan internet yang ada di tempat-tempat tadi. Nah, maka akan ada nilai-nilainya BBB berapa, kemudian CaCO2, kemudian HiA, MDCK sesuai dengan prediksi kita. Nah, kalian bisa download seperti ini by file PDF-nya. Nah, yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti data-data ini yang bisa kalian gunakan untuk memprediksi ATMA. Biasanya saya memakai BBB, CaCO2, HiA sama MDCK. Gitu. Atau plasma protein banding ya, bebas. Oke, kalau sudah kalian masukkan file PDF tadi ke dalam data ini, data prediksi ATMA. Jadi kalian cari dari yang HiA, CaCO2, MDCK, dan PPB untuk semua senyawa. Kalau sudah masuk, kita bahasnya adalah apa maknanya dari data-data itu. Jadi permeabilitas sel CaCO2 itu berarti bahwa molekul dilarutkan secara in silico pada pH 7,4. Sel CaCO2 sendiri digunakan untuk menentukan nilai permeabilitas dari senyawa itu. Jika permeabilitasnya bagus, dia sekitar 4-70 nanometer per detik. Kalau misalnya keluar dari rentang itu berarti permeabilitas dari sel CaCO2-nya dia jelek. Kemudian yang kedua adalah permeabilitas sel MDCK, di mana MDCK ini singkatan dari Madin-Darby Canine Kidney Cell. Prediksi ini digunakan untuk menentukan harga sebenarnya dari permeabilitas senyawa juga dengan rentang 25-500 nanometer per detik. Selanjutnya adalah HiA atau Human Intestinal Absorption. Itu menyatakan bahwa jumlah bioavailabilitas dan absorpsi yang dinilai dari perbandingan ekskresi atau ekskresi kumulatif di dalam urin, empedu, dan feses. Jika rentangnya sesuai 20-70%, berarti dia memiliki nilai ekskresi yang bagus, ataupun bioavailabilitas yang bagus, ataupun absorpsi yang bagus. Kemudian plasma protein binding atau PPB, bahwa hanya obat bebas yang sesuai untuk berdifusi atau transport masuk ke dalam membran dan juga berinteraksi dengan sel target. Untuk persentase ikatannya dalam plasma tidak berpengaruh pada aksi obat, tapi juga disposisi dan efikasi. Jadi ikatan protein plasma ini tidak ada hubungannya dengan proses disposisi atau efikasi. Sedangkan dia memiliki ikatan dalam protein yang bagus jika ada 90%. Kalau dari dilihat ini, coba kalian prediksikan dari senyawa yang tadi kira-kira bagaimana nilai dari HiA, PPB, CaCO2, dan MDCK. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Jika tidak memenuhi syarat, berarti dia permeabilitasnya, bioavailabilitas, absorpsinya, ikatan obat proteinnya itu kurang bagus, atau lebih tepatnya prediksi ATMA-nya kurang oke, gitu ya. Oke, jangan lupa senantiasa subscribe ya. Kalau misalnya kalian masih bingung tentang prediksi ATMA, boleh tanya di kolom komentar, like dan share ke teman-temannya untuk bisa dapat update juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.